teman saya yaitu Cahyo Permono Putro, absen 13, Della Puspitasari, absen 15, Diana Novera, absen 16, Dimas Satriani Wiratahadi, absen 17, Fajar Maulana, absen 18. Oke, lanjut. Pertama kita masuk ke konstruksi rumah. Bagian-bagian konstruksi rumah terdiri dari fondasi, slot, dinding, Sloof, bukan slof ya. Dibacanya sloof. dinding, kolom, balok lintel, rangka atap, sama ventilasi. Pertama, fondasi. Menurut istilah konstruksi bangunan rumah, yang pertama akan dibahas adalah bagian fondasi. Seluruh beban bangunan disokong oleh fondasi. Terus jenis-jenis fondasi rumah itu meliputi fondasi tapak, fondasi plat beton lajur, fondasi tikar, dan fondasi sumuran. Terus yang kedua itu slope. Fungsi slope adalah menyalurkan beban dari bangunan bagian atas pada fondasi dan memeratakan beban yang ada dengan cara menyalurkan beban secara merata pada setiap titik fondasi. Roof memiliki kegunaan untuk mengunci kolom dan dinding agar tidak roboh ketika ada pergerakan tanah. Yang ketiga, dinding. Dinding adalah struktur konstruksi bangunan vertikal yang umumnya tersusun dari bata atau batu yang menutupi interior dan mengelilingi suatu lahan. Dinding juga dapat menjadi partisi yang membagi-bagi ruangan dari satu bangunan. Yang keempat, kolom. Kolom adalah bagian konstruksi bangunan berupa batang vertikal yang menyokong beban dari balok pada bagian atas bangunan. Berfungsi untuk mendistribusikan berat badan bangunan, beban barang dan manusia, serta tekanan dari angin. Kerusakan pada suatu kolom dapat meruntuhkan lantai bahkan keseluruhan struktur bangunan. Yang kedua, terus balok lintel. Balok lintel merupakan bagian konstruksi bangunan yang dibangun di bagian atas struktur konstruksi bangunan, konstruksi jendela, dan pintu. Balok lintel berguna untuk mengurangi bobot pada kusen dan menghalangi beban agar tidak secara langsung menekan kusen. Dengan adanya komponen struktur bangunan ini, kusen menjadi lebih kukuh dan tahan lama serta tidak melengkung. Rangka atap. Bagian ini merupakan gabungan rangka-rangka berbentuk segitiga yang mengikuti bentuk atap. Rangka atap atau yang bisa juga disebut trus ini memiliki fungsi untuk menjadi penahan struktur atap seperti reng dan genteng agar tetap stabil berada pada tempatnya. Rangka atap ini dapat dibuat dengan bahan kayu atau baja ringan. Atap. Komponen struktur bangunan ini memiliki dua kegunaan yang sifatnya mendasar, yaitu melindungi bagian dalam rumah dari terpaan elemen alam seperti cuaca panas, hujan, dan angin, serta berguna sebagai penghalang yang memberikan privasi bagi penghuni rumah. Yang terakhir, ventilasi. Ventilasi adalah konstruksi bangunan rumah berupa lubang yang menjadi jalur bagi udara keluar masuk rumah. Komponen struktur bangunan ini berupa jendela, pintu, dan lubang ventilasi udara yang dibuat pada dinding.
Masuk ke konstruksi gedung. Konstruksi gedung dapat dikatakan jenis konstruksi yang paling dekat dengan kita, karena mencangkup bangunan yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari kota besar dengan pembangunan gedung yang tinggi, sampai ke daerah-daerah di mana pembangunan tempat ibadah maupun perumahan kecil kerap dijumpai. Pada awal prosesnya, pembangunan konstruksi ini digambar dan direncanakan oleh seorang arsitek atau insinyur sipil. Dalam pembangunannya, material yang dibutuhkan akan mendukung aspek arsitektural gedung. Selain itu, di kota-kota besar jenis konstruksi gedung sering pula digunakan untuk membangun bangunan institusional seperti sekolah, universitas, lembaga pemerintah, dan lainnya. Sekarang ke konstruksi jembatan. Masuk ke pengertian konstruksi jembatan. Konstruksi jembatan adalah suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya. Terus, lintas tersebut bisa merupakan jalan kendaraan, jalan kereta api, atau jalan pejalan kaki. Sedangkan rintangan tersebut dapat berupa jalan kendaraan, jalan kereta api, sungai, lintasan air, lembah atau jurang. Jembatan mempunyai 3 bagian struktur, yaitu fondasi, struktur bangunan bawah, struktur bangunan atas. Untuk konstruksi jembatan. Pertama, beam break. Beam break ini, desain konstruksi ini merupakan yang paling sederhana dalam membuat sebuah jembatan. Umumnya, jembatan ini berbentuk horizontal lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang panjang untuk memperkokohnya. Ini gambarnya. Terus kedua, truss break. Truss break adalah jembatan yang segi konstruksi lebih kokoh karena menggunakan kerangka truss yang berbentuk triangular. Yang ketiga, arch break. Arch break atau yang dalam bahasa Inggris lengkungan merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung layaknya busur panah. Yang keempat, cable stayed break, menggunakan kabel sebagai elemen pemikul lantai lalu lintas. Pada cable stayed, kabel langsung ditumpuk oleh tower. Jembatan cable stayed merupakan gelagar menerus dengan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan di tengah bentang. Yang terakhir, suspension break adalah jembatan gantung. Sistem struktur dasar jembatan gantung berupa kabel utama yang memikul kabel gantung. Yang terakhir, kayu. Pengertian kayu. Kayu berasal dari berbagai jenis pohon yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Beberapa sifat yang umum terdapat pada semua jenis kayu, yaitu kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam, dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa, serta lignin. Kedua, semua kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya. Ketiga, kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu dapat
dapat menyerap atau melepaskan kadar air sebagai akibat perubahan kelembaban, dan suhu udara di sekelilingnya. Keempat, kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Sifat-sifat kayu ada 3. 1. Berat dan jenis kayu. 2. Keawetan. 3. Warna. 1. Berat dan jenis kayu. Kayu mempunyai berat jenis yang berbeda-beda, berkisar antara Bj minimum 0,2, itu buat kayu basah, sampai Bj 1,28 untuk kayu nani. Umumnya, makin tinggi Bj kayu semakin berat dan semakin kuat pula. Yang kedua, keawetan. Ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu dari keluar seperti jamur, rayap, bubuk, dan lain-lain. Keawetan kayu tersebut disebabkan adanya zat ekstraktif di dalam kayu yang merupakan unsur racun bagi perusak kayu. Yang ketiga, warna. Kayu yang beraneka warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi warna dalam kayu yang berbeda-beda. Yang keempat, tekstur. Terus tekstur adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Tekstur itu ukuran relatif sel-sel kayu, contohnya giam, kulim, dan lain-lain. Terus kayu bertekstur sedang, contoh jati, sonekling, dan lain-lain. Dan kayu bertekstur kasar, contoh kempas, meranti, dan lain-lain. Yang kelima, arah sehat. Arah sehat adalah arah umum sel-sel kayu terhadap sumbu batang pohon. Jadi arahnya itu menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serta dipilin dan serat diagonal. Itu serat miring. Yang keenam, kesan raba. Kesan raba adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba pengukuran kayu. Kasar atau halus, licin, dingin, berminyak, dan lain-lain. Kesan raba tiap jenis kayu berbeda-beda, tergantung dari tekstur kayu, kadar air, kadar zat ekstraktif dalam kayu. Ketujuh, bau dan rasa kayu. Bau dan rasa kayu mudah hilang bila kayu lama tersimpan di udara terbuka. Kayak taruh di teras tuh pasti kan hilang baunya sama rasanya. Terus beberapa jenis kayu mempunyai bau yang merangsang, dan untuk menyatakan bau kayu tersebut sering digunakan bau sesuatu benda yang umum dikenal, misalnya bau bawang, bau zat penyamak, bau kamfer, dan sebagainya. Yang ke-8, nilai dekoratif. Gambar kayu tergantung dari pola penyebaran warna, arah serat, tekstur, dan kemunculan tiap-tiap tumbuh dalam pola-pola tertentu. Pola gambar ini yang membuat sesuatu jenis kayu mempunyai nilai dekoratif. Kenapa dah? 9. Higroskopis. Kayu mempunyai sifat dapat menyerap atau melepaskan air. Makin lembab udara di sekitarnya, makin tinggi pula kelembapan kayu sampai tercapai keseimbangan dengan lingkungannya. Yang ke-10, sifat kayu terhadap suara, yang terdiri dari sifat akustis, sifat resonansi. 12. Daya hantar panas. Sifat daya hantar kayu sangat jelek sehingga
ketiga, kayu banyak digunakan untuk membuat barang-barang yang berhubungan langsung dengan sumber panas. 13. Daya hantar listrik. Kayu merupakan bahan hantar yang jelek untuk aliran listrik. Daya hantar listrik ini dipengaruhi oleh kadar air kayu. Pada kadar air 0%, kayu akan menjadi bahan sekat listrik yang baik sekali. Sebaliknya, apabila kayu mengandung air maksimum atau kayu basah, maka daya hantarnya boleh dikatakan sama dengan daya hantar air. Sifat mekanik kayu. 1. Keteguhan tarik. Keteguhan tarik adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu. Ada 2 macam keteguhan tarik, yaitu yaitu keteguhan tekan senjata serang dan keteguhan tekan lurus serang. Sama berarti ya. Keteguhan geser. Keteguhan geser adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu tersebut turut bagian yang lainnya. Ketiga macam keteguhannya, yaitu keteguhan keteguhan geser fokus arah serat, dan keteguhan geser miring. Oke, Dianisha, dicukupkan dulu. Nanti ini presentasi ini semua presentasi ya akan diupload di form Google Drive yang akan saya share via grup WhatsApp ya. Nah, nanti yang belum kesempatan presentasi nanti ada waktunya suatu waktu. Jadi siap-siap aja ya. Saya lihat di materi kamu, di materinya Nesya, di Nesya ini kelompok 3 ya berarti ya. Di kelompok 3 ini sudah lumayan lengkap. Nah, nanti kan di folder itu, di folder Google Drive kalian bisa lihat yang kamu tidak punya materi PowerPoint-nya, kamu ambil, kamu copy, kamu download. Paham ya semuanya ya? Ya. Jelas semuanya? Paham, Pak. Oke. Ya, nanti paham, akan saya share ya. Ini untuk menghemat waktu supaya tidak terlalu lama. Akan saya share link Google Drive-nya supaya nanti kamu bisa upload per kelompok. Ingat, nama filenya nama kelompok ya, kelompok berapa, bisa kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 dan seterusnya ya. Nah, nanti yang akan saya share ada 2 link. Satu link untuk upload tugas, yang satu link untuk absen. Nah, link untuk absen ini seperti biasa nanti kamu share foto close up kamu di link absen ini. Jelas ya? Paham semuanya? Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Kalau paham ya, kita cukupkan Google Drive hari ini supaya menghemat kuota kalian ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ingat, di pertemuan berikutnya bisa jadi kuis ya. Kuis itu kamu harus siap. Misalkan materi hari ini tentang dasar konstruksi bangunan, kemudian dengan sifat-sifat kayu, berarti kamu harus siap itu. Jelas ya? Kamu baca dari hasil presentasi-presentasi itu. Dan yang saya lihat di materi ini yang tadi dipresentasikan kelompok 3 ini sudah lumayan lengkap. Jelas, paham? Paham, Pak. Oke, kalau gitu cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.